Dan masih ada beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang perlu untuk kita tafakuri, Pak. Yang pertama, beliau mengajak kepada kita untuk bertafakur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya kita paham bahwasanya banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bahkan dari awal sampai akhir kehidupan kita itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita tercipta sampai sekarang dan sampai nanti kita wafat, semuanya yang kita dapatkan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sang pemberi nikmat secara hakiki hanya Allah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada diri kalian dari suatu nikmat, maka itu merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Pak, semua yang ada pada diri kita, jasad yang sekarang ada pada diri kita, mata, telinga, tangan, kaki, darah, jantung, hati, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nikmat yang ada pada diri kita, yang ada di dalam diri kita, belum dengan nikmat harta, belum dengan nikmat pangkat mungkin yang Allah berikan kepada kita, belum dengan nikmat keluarga yang Allah berikan kepada kita. Maka sangat banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya satu persatu secara detail. Tidak mungkin ada hamba yang mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tidak ada hamba yang mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi perlu bagi kita untuk meluangkan waktu di dalam berpikir. Perlu bagi kita untuk meluangkan waktu merenungkan dan mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak bisa menghitungnya secara detail, tapi kita perlu juga untuk mengingat-ingatnya secara global, Pak. Allah udah ngasih kita nikmat umur, Allah udah ngasih kita nikmat hidayah, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah telah memberikan kita nikmat iman, telah memberikan kepada kita nikmat Islam. Maka ini nikmat-nikmat yang harus kita ingat, nikmat-nikmat yang harus kita renungkan. Allah udah ngasih itu kepada kita semuanya. Berpikir kepada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kalau kita mau berpikir kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita akan tertanam di dalam hati rasa cinta kepada Allah. Kalau kita bingung nih, Pak, gimana ya supaya aku ini bisa cinta kepada Allah? Gimana supaya aku ini bisa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya adalah pikirkan nikmat yang Allah kasih. Lihat udah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang memikirkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka akan tertanam rasa cinta. Karena memang kata ulama, salah satu sebab seseorang itu cinta kepada sesuatu kalau dia mendapatkan banyak pemberian dari sesuatu tersebut. Ini salah satu sebab, Pak. Orang itu kalau kita kepengen dia suka kepada kita, caranya gampang. Kasih selalu dia pemberian, maka lambat laun dia bakal suka kepada kita. Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, "Tahadu tahabu," kata Rasulullah. Salinglah kalian itu memberikan hadiah, maka akan tertanam rasa cinta. Nah, kalau ada orang setiap hari ngasih kita bantuan, kita perlu apa dia bantu, kita butuh apa dia bantu. Setiap hari misalnya ngasih kita uang 1 juta, Pak. Ada orang kayak gitu, kira-kira kita suka enggak sama dia? Setiap hari ngasih 1 juta sama kita, Masya Allah, tabarakallah. Pikirkan, karena kita ada orang setiap hari ngasih uang 1 juta.
Setiap hari kayak gitu, otomatis kita akan suka sama dia. Otomatis kita akan memuji-muji dia karena kebaikan yang dia berikan kepada kita. Dan kalau kita mau berpikir lebih dalam, maka sebenarnya sang pemberi secara hakikat yang setiap detik memberikan anugerahnya kepada kita adalah Allah. Kalau kita bakal senang kepada orang yang setiap hari ngasih kita uang 1 juta, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari ngasih kita nafas? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari memberikan kepada kita nikmat sehingga jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, anggota badan kita masih berfungsi, ya kan? Kalau mau kita bayar Pak, napas kita ini mau berapa juta Pak? Orang yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit, tidak bisa bernapas secara normal pakai tabung gas, 1 tabung gas itu berapa mau bayar? Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu semua kepada kita secara cuma-cuma. Tidak perlu kita bayar kepada Allah. Allah hanya kepengen kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan. Maka yang kedua, kalau kita mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, selain akan tertanam rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah, maka akan tergerak di dalam hati kita rasa ingin bersyukur kepada Allah. Karena memang kita ini kan wajib untuk bersyukur. Betul atau enggak Pak? Wajib mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak bersyukur maka kita berdosa Pak. Kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, maka akan Allah tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Diancam gitu oleh Allah Pak. Kata Allah, ingat, kalau kalian tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kita udah bersyukur enggak nih kira-kira dengan nikmat yang Allah berikan? Udah bersyukur belum Pak kita Pak? Insya Allah bersyukur ya. Insya Allah kita termasuk daripada orang yang bersyukur. Amin. Berdoa kepada Allah semoga dengan berkah hadirnya kita ke majelis ta'lim ini, Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Tapi yang perlu kita ketahui Pak, kata Allah di dalam Al-Quran, hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Tidak banyak orang yang mampu untuk bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Tapi alhamdulillah lihat jemaah Masjid Baitul Ma'mur ditanya, kita udah bersyukur belum, ngangguk semua. Berarti udah menjadi hamba yang bersyukur. Termasuk daripada yang sedikit itu tadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kapan sih kita ini bisa dikatakan sebagai hamba yang bersyukur? Kita kepengen tahu apakah kita ini udah termasuk daripada hamba yang bersyukur atau belum. Maka kata ulama, syukur itu bisa ada pada diri kita kalau kita melakukan 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada diri kita, berarti kita adalah hamba yang bersyukur. Sekarang mau saya sebutkan, tinggal nanti nilai sendiri apakah kita ini udah termasuk daripada hamba yang bersyukur atau enggak. Kata ulama, bersyukur itu yang pertama bisa kita lakukan dengan lisan. Yang kedua bisa kita lakukan dengan perbuatan. Yang ketiga bisa kita lakukan dengan hati. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, dan bersyukur dengan hati. Orang itu bisa dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kalau 3 perkara ini ada pada diri dia. Allah ngasih nikmat kepada dia, dia syukuri dengan lisannya, dia syukuri dengan perbuatannya, dan dia syukuri dengan hatinya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan lisan, caranya gampang. Hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini merupakan salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah berarti 1/3 syukur udah kita datangkan Pak. Dengan mengucapkan Alhamdulillah 1/3 syukur udah kita datangkan.
Gampang ya kalau bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi apakah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah? Allah udah ngasih kita umur, Allah udah ngasih kita jasad, Allah udah ngasih kita ruh, Allah udah ngasih kita semua yang ada pada diri kita dari Allah. Semua yang ada pada diri kita dari Allah. Apakah cukup membalasnya hanya mengucapkan alhamdulillah? Cukup enggak kira-kira? Enggak cukup ya kan? Enggak cukup. Kalau hanya mengucapkan alhamdulillah, perlu bagi kita juga bersyukur dengan perbuatan. Kapan kita ini bisa dikatakan hamba yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan perbuatan? Kata ulama, tingkatan bersyukur dengan perbuatan ini ada dua. Yang pertama, cara kita bersyukur dengan perbuatan tingkatan yang pertama adalah dengan cara tidak bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau kita kepengen dikatakan hamba yang bersyukur, maka jangan bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Allah kasih kita nikmat lisan. Nikmat lisan yang Allah kasih kepada kita ini untuk apa, Bapak? Untuk berzikir, untuk berkata dengan perkataan yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Kan ini Allah ngasih kita nikmat lisan, bukan untuk berbohong, bukan untuk mencaci orang lain, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk memfitnah orang lain, bukan untuk memuji orang lain. Bukan untuk itu Allah menciptakan lisan dan memberikannya kepada kita. Maka kalau kita menggunakan lisan ini untuk mencaci orang lain, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghina orang lain, untuk memuji orang lain, untuk memfitnah orang lain, maka kita tidak bersyukur dengan nikmat lisan yang Allah berikan. Begitu juga dengan tangan. Untuk apa Allah memberikan kita tangan ini, Pak? Untuk menolong orang lain, untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Untuk kita gunakan kepada hal-hal yang positif. Kalau kita gunakan pada hal-hal yang sifatnya maksiat, berarti kita tidak bersyukur dengan nikmat tangan yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan mata, begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan kaki, begitu juga dengan akal pikiran kita, begitu juga dengan harta, begitu juga dengan pangkat. Kalau kita tidak bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Kira-kira sampai sini kita tergolong daripada hamba yang udah sempurna syukurnya atau belum? Masya Allah, tabarakallah. Ini tingkatan yang pertama ya. Tingkat yang kedua, ini yang lebih tinggi nih. Bersyukur dengan perbuatan. Tingkatan yang kedua, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Kalau tadi tingkatan yang pertama bersyukur dengan perbuatan, caranya dengan tidak bermaksiat. Yang kedua dengan melakukan ketaatan dengan niat, dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada bedanya tidak kira-kira itu, Pak? Yang pertama tidak bermaksiat, yang kedua kita gunakan untuk ketaatan. Ada bedanya. Apa bedanya ini, Ustaz? Kalau kita tidak bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, artinya tidak kita gunakan nikmat itu untuk perkara yang haram. Karena maksiat adalah perkara yang haram. Tapi mungkin kita gunakan untuk perkara yang makruh. Karena makruh bukan maksiat. Allah ngasih kita nikmat, kita gunakan untuk perkara yang makruh, mungkin. Allah kasih kita nikmat lalu kita gunakan untuk perkara yang mubah, mungkin. Karena kita bersyukur dengan perbuatan, yang penting tidak bermaksiat, yakni tidak menggunakannya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang bawah sebenarnya. Yang lebih tinggi daripada ini, kita gunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Kalau udah kita katakan menggunakan nikmat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berarti kita gunakan untuk perkara yang wajib, untuk perkara yang sunnah, dan untuk perkara yang mubah tapi diiringi dengan niat yang solehah, diiringi dengan niat yang bagus. Kalau kita melakukan perkara yang mubah tapi tidak ada niat bagus di dalamnya, berarti kita tidak bersyukur.
Kalau kita gunakan nikmat Allah untuk perkara yang makruh, berarti kita tidak bersyukur. Apalagi kita gunakan untuk perkara yang haram. Itu udah kufur berarti kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka ini tingkatan yang kedua, yang paling tinggi. Memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Ini cara bersyukur yang kedua, yaitu dengan perbuatan. Cara bersyukur yang ketiga, yaitu dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dengan hati? Dengan menanamkan perasaan di dalam hati kita bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita itu murni dari Allah. Nikmat yang ada pada diri kita murni dari Allah, bukan hasil keringat kita, bukan hasil kepintaran kita, bukan hasil jerih payah kita, bukan hasil otot kita, enggak Pak. Nikmat sekarang yang ada pada diri kita, mungkin kita punya motor, punya mobil, punya rumah, punya uang, punya ini, punya itu semuanya dari Allah. Bukan dari keringat kita, bukan dari otak kita, bukan dari tenaga kita. Kok bisa Ustaz? Iya, tenaga, keringat, otak itu hanya perantara saja. Kalau memang nikmat itu dari otak, dari kepintaran, banyak orang yang lebih pintar dari kita, tapi mungkin rezekinya lebih banyak kita, Pak. Betul atau enggak? Kalau memang dari otot, banyak orang yang lebih kuat daripada kita, tapi mungkin kehidupannya lebih mapan kita. Kalau dari keringat, banyak orang yang keringatnya lebih banyak keluar, tapi mungkin kita lebih baik kehidupannya dari dia. Yang usaha Masya Allah dari jam 1 sampai ketemu jam 1. Banyak yang seperti itu, tapi mungkin kehidupan kita lebih mapan. Itu menunjukkan bahwasanya usaha itu bukan apa? Bukan itu yang mendatangkan nikmat. Tapi nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tiga perkara ini ada pada diri kita, kita dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Tapi kata Allah, sedikit orang yang mampu untuk bersyukur, yakni mendatangkan tiga syukur ini sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi alhamdulillah jemaah Masjid Baitul Ma'mur semuanya tergolong daripada orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, dan juga bersyukur dengan hati. Nah, maka perlu bagi kita meluangkan sedikit waktu kita untuk berfikir, merenungkan dan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, supaya tertanam rasa cinta di dalam hati kepada Allah. Yang kedua, supaya tergerak rasa ingin bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian supaya kalian tergolong daripada orang yang beruntung. Nah, berfikir akan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, yang perlu kita untuk fikirkan, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, adalah tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang paling kenal kepada kita, Pak. Yang paling tahu kepada kita adalah Allah. Bahkan Allah itu lebih tahu kepada kita daripada diri kita sendiri kepada kita. Kita yang lebih kenal kepada kita adalah Allah dibandingkan kita sendiri. Yang lebih faham kepada kita adalah Allah daripada kita sendiri. Allah Maha mengetahui tentang diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu memantau dan mengawasi gerak-gerik kita, Pak. Dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kepada kita dan mengetahui apa yang kita lakukan. Maka ini jangan sampai hilang dari benak kita, Pak. Jangan sampai hilang dari pikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengetahui keadaan kita, selalu melihat kita, selalu memantau kita, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kata Allah, sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dia bisikkan,
Apa yang dia sembunyikan aku tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada urat nadi yang ada pada dirinya. Yakni Allah Subhanahu wa taala lebih faham, lebih tahu tentang diri kita. Dekat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dan ini perlu untuk kita pikirkan. Jangan sampai lepas dari benak kita bahwasanya Allah itu tidak memantau kepada kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, kata Allah. Dan Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah, apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang yang berbicara kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau ada 4 orang yang berbicara, maka Allah adalah yang kelima. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Baik sedikit daripada itu atau yang banyak, kecuali Allah berada di dalam pembicaraan orang yang sedang berbicara. Tahu Pak, apa yang kita bicarakan? Apakah yang kita bicarakan itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Sekarang kita di Masjid Baitul Ma'mur yang hadir ini ada berapa orang? Katakan ada 20 orang, maka Allah yang ke-21-nya tahu apa yang kita bicarakan sekarang di Masjid Baitul Ma'mur ini. Dan alhamdulillah, insya Allah yang kita bicarakan adalah sesuatu yang baik. Kita tidak bicara masalah sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semoga apa yang kita bicarakan adalah perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Dan kata Allah, nanti apa yang kita lakukan di dunia akan Allah kabarkan di hari kiamat. Apa yang kita lakukan di dunia ini, Pak, yang baik, yang buruk, yang bagus, yang tidak bagus, semuanya akan dikabarkan oleh Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu mengetahui kepada segala sesuatu. Bertafakur, memikirkan bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau kita bertafakur akan hal ini, yakni selalu berpikir, selalu ada di benak kita bahwasanya Allah itu mengawasi kita, bahwasanya Allah memantau kita, maka akan tertanam di dalam hati rasa malu kepada Allah. Kalau kita tahu bahwasanya sekarang Allah melihat kepada kita, tentunya kita bakal malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita itu berada di tempat yang Allah larang kita berada di dalamnya. Tidak mungkin kita berada di satu tempat yang Allah murka kalau kita berada di tempat itu. Dan tidak mungkin kita absen dari tempat yang Allah perintahkan kita untuk ada di tempat itu. Dalam artian, kalau kita merasa bahwasanya Allah mengawasi kita, pasti kita akan takut untuk bermaksiat kepada Allah dan takut untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Nah, dan masih banyak tentang perkara-perkara yang perlu untuk kita pikirkan agar supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu berpikir, dan semoga pemikiran yang ada di dalam otak kita, di dalam hati kita itu membawakan kita kepada kebaikan, membawakan kita kepada keselamatan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ini waktunya tinggal banyak, ada sekitar 9 menit. Maka bagi jemaah yang ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Dapat duit baru bersyukur, pokoknya kita sehat masa bulan bersyukurnya, apa kita termasuk zalim bersyukur? Gimana kalau? Ini kan sehat ya. Bersyukur bilang, kalau dapat duit ya bersyukur, kalau kita sehat kan bersyukur. Apa kita termasuk zalim dah?
Kalau kita bersyukurnya ketika sehat ya. Kalau sakit kita tidak bersyukur. Ya kan? Kalau sakit kita tidak bersyukur. Nah, apakah kita termasuk zalim atau enggak ya? Pertanyaannya, kita ini dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah di setiap keadaan. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih. Dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikabarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati beliau, maka Rasulullah akan mengucapkan alhamdulillah allazi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Yang artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu maka sempurnalah segala kebaikan. Kalau mendapatkan kesenangan Rasulullah bilang seperti itu, Pak. Alhamdulillah allazi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan sesuatu yang membuat hati beliau sedih, maka Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Nah, maka Rasulullah kalau mendapatkan sesuatu yang senang, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan sesuatu yang buruk yang membuat hati beliau sedih, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka kita sebenarnya dituntut untuk bersyukur kepada Allah di setiap keadaan. Baik kita dalam keadaan susah ataupun kita dalam keadaan senang. Dan ciri-ciri orang yang keimanannya kurang sempurna kepada Allah yaitu tadi, kalau dapat kesenangan dia bersyukur, kalau mendapat kesusahan dia ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersabar. Nah, musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya nikmat, Pak. Zahirnya musibah, zahirnya cobaan, tapi hakikatnya adalah nikmat. Kenapa kok kita katakan nikmat? Karena kalau bukan karena musibah itu, terkadang kita ini akan menjadi orang yang melampaui batas. Kita itu oleh Allah dikasih musibah supaya apa? Supaya kita sadar bahwasanya kita itu hamba. Kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya apa? Supaya kita sadar kalau kita ini lemah. Kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa? Supaya kita sadar bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari musibah itu sebenarnya nikmat, hakikatnya nikmat walaupun zahirnya itu adalah musibah. Tahu Fir'aun dah, Pak? Fir'aun itu kenapa kok dia sampai ngaku sebagai Tuhan? Dia bilang ana rabbukumul a'la. Bilang kepada kaumnya ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah kepada Allah, kata Fir'aun ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Ini Fir'aun padahal beliau masih ke WC, Pak. Padahal beliau masih kencing. Tak makan 3 hari beliau lapar. Tak usah bilang beliau lah, dia kan. Tak makan 3 hari dia itu lapar. Tapi kenapa kok bisa mengaku sebagai Tuhan? Kata ulama, karena Fir'aun ini hidupnya bergelimangan dengan harta. Apa yang dia inginkan selalu dia dapatkan. Dan tidak pernah sakit selama 40 tahun. Tidak pernah merasakan kegundahan, tidak pernah merasa sedih. Tidak pernah merasa kekurangan. Semuanya nikmat yang Allah berikan kepada dia sehingga dia melampaui batas sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Maka hakikatnya musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Hakikatnya karena dengan itulah Allah ingin menyadarkan kita kalau kita adalah makhluk, kalau kita adalah hamba, kalau kita adalah orang yang lemah, kalau kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasih nikmat, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin, orang yang beriman itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah, sungguh luar biasa urusan orang yang beriman ini. Kalau orang yang beriman itu pasti keadaannya semuanya bakal bagus. Dia mendapatkan nikmat,
maka nikmat yang Allah berikan kepadanya membawa dia kepada kebaikan. Dia mendapatkan musibah, maka musibah yang Allah berikan kepada dia membawa dia kepada kebaikan. Gimana itu? Kata Nabi Muhammad, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Orang mukmin itu kalau mendapatkan kenikmatan dia bakal bersyukur, maka syukurnya itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka sabar itu adalah sesuatu yang baik untuknya. Nah, maka termasuk zalim ya jawabannya Pak. Kalau kita dalam keadaan susah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memang tidak dituntut untuk bersyukur, walaupun sebenarnya harus bersyukur. Kita dituntut untuk bersabar. Tidak dikatakan zalim kalau dia tidak bersyukur, tapi paling tidak dia harus bersabar. Kalau dia tidak bersabar baru dia zalim. Kalau dia bersabar, kalau dia tidak bersabar baru dia zalim. Ketika kita mendapatkan musibah, kita dituntut untuk bersabar. Mendapatkan nikmat dituntut untuk bersyukur. Walaupun sebenarnya di dalam musibah itu hakikatnya adalah nikmat. Maka sebenarnya kita harus bersyukur mendapatkan musibah. Mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi paling tidak kalau kita tidak bisa bersyukur dengan musibah yang Allah berikan, paling tidak kita bersabar. Bersabar itu tidak mengeluh. Tidak mengeluh kepada hamba tentang musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Semoga kita tergolong daripada hamba yang bisa bersyukur dan bersabar akan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah selalu memberikan anugerahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang lain mungkin. Ya. Jadi apakah kita perlu berdoa lagi kan? Karena setiap apa yang ada dalam diri manusia Allah tahu keinginannya apa. Nah, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita inginkan. Terus apakah kita perlu untuk berdoa? Karena Allah kan udah tahu Pak ya. Yang kita inginkan Allah itu udah tahu. Apakah perlu kita untuk berdoa? Jawabannya perlu. Perlu bagi kita untuk berdoa karena beberapa alasan. Yang pertama karena berdoa itu perintah dari Allah. Allah yang minta kepada kita untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hamba yang bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Menjawab dan menerima setiap doa yang dipanjatkan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Fad'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku maka akan aku jawab, kata Allah. Jadi kita perlu untuk berdoa. Kenapa? Karena Allah minta kepada kita untuk berdoa. Walaupun Allah udah tahu apa yang kita minta. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sebenarnya walaupun Allah udah tahu nih apa yang mau kita minta, cuman kita perlu untuk berdoa agar supaya kita mengikrarkan di hadapan Allah bahwasanya kita adalah hamba yang lemah dan hamba yang butuh kepada Allah. Nah, jadi doanya kita itu untuk apa? Untuk mengikrarkan diri kita di hadapan Allah kalau kita lemah, kalau kita butuh kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kita inginkan. Engkau tahu apa yang ada dalam hajat kita. Tapi aku tetap mengangkatkan tangan, tetap meminta kepada Engkau untuk menunjukkan bahwasanya aku adalah hamba yang lemah dan hamba yang butuh kepada Engkau. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau ini punya qasidah munajat. Kata beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi, sebenarnya cukup bagi aku pengetahuan Allah, min su'ali wa ikhtiyari, dari doa-doaku dan usaha-usahaku. Sebenarnya aku tidak perlu berdoa, tidak perlu usaha, karena Allah tahu apa yang aku inginkan. Tetapi kata Allah, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Tapi aku tetap berdoa, tetap bertadarruk kepada Allah untuk menunjukkan bahwasanya aku adalah hamba yang fakir. Dan Allah cinta kalau ada hambanya yang suka berdoa, Pak. Kebalikan dari manusia ya.
Kalau kita banyak minta kepada Allah, maka Allah makin senang kepada kita. Karena hamba ini adalah hamba yang tidak sombong kepada Allah.